asik banget nih. Ikut yuk fams, kita wisata ke kaki Gunung Rinjani. Kita memacu adrenalin dengan bermain perosotan tradisional. Seru! Kita nikmati juga aneka olahan dari sapi yang bisa bikin nafsu makan meningkat fams. Bisa jadi menu alternatif untuk makan siang loh. Enak! Terus kita lihat ternak sapi di kaki Gunung Sembalun. Bahkan ada juga hotel khusus untuk sapi tuh fams. Fasilitasnya makan dan pijat gratis. Unik banget sih. Kita ke Kabupaten Pemalang ya fans. Kita nikmati ikon kuliner yang disebut nasi grombyang. Tuh, penjual nasi grombyangnya berderet sepanjang jalan RM Marta Dinata. Yang tertua adalah rumah makan nasi grombyang Haji Warso fans. Mulai berjualan sejak tahun 1978. Nasi grombyang adalah sejenis nasi campur, terdiri dari nasi, irisan daging, dan kuah. Disebut nasi grombyang karena disajikan dengan kuah yang bergoyang-goyang. Dalam bahasa setempat disebut grombyang. Hahaha, ada-ada aja ya. Pada zaman dulu nasi grombyang disajikan dengan daging kerbau. Kalau sekarang sih menggunakan daging sapi, fams. Kuahnya banyak. Sekarang banyak tadi sudah makan, saya layani, saya makan rasanya beda. Kalau Anda percaya boleh silahkan. Oh, ini kuahnya lebih banyak daripada nasinya ya, Pak? Iya, gini, jadi rasanya seger. Oh, rasanya segar. Ini tambahin apa tuh, Pak? Bumbu sate. Nih, coba makan. Oh, rasanya mesti beda. Rasanya beda ya, Pak? Ya? Beda. Saya cobain ya, Pak? Oke. Itu panas. Oh ya, nasi buatannya lebih enak. Nasi grombyang bisa dinikmati dengan tambahan aneka sate yang tersedia. Ada sate babat, sate jantung, dan sate tulang muda. Enak tenan. Kalau berkunjung ke Pemalang, jangan ragu-ragu untuk menikmatinya, fams. Per porsi nasi grombyang cukup murah, hanya Rp14.000 saja. Yummy. Kita bergeser ke Solo ya fans. Kita icip-icip nasi jemblung dan lodo pindang. Cocoknya disantap dengan wedang secang uwuh fans. Oh iya, wedang secang uwuh dibuat dari rempah berkhasiat menghangatkan tubuh. Fans, rasa manis gurih dari bistik lidah sapi yang empuk cocok disantap dengan lodo pindang. Dijamin membuat lidah Anda terus bergoyang. Sayangnya hidangan ini udah jarang dijumpai fans. For your info fams, nasi jemblung dan lodo pindang adalah hidangan kesukaan Paku Buwono ke-10. Pingin tahu rasanya? Datang aja ke Rumahku Resto di Jalan Kawasan Lawean, Kota Solo. Nasi jemblung tampilannya unik fams, dicetak melingkar dengan lubang di bagian tengahnya. Kemudian lubang diisi bistik atau semur lidah sapi yang empuk. Rasa gurih berasal dari aneka rempah seperti pala, cengkeh, dan saus kenari. Bahan yang diperlukan untuk membuat bistik lidah sapinya ada lidah sapi dan daging kisi atau daging urat paha yang paling besar. Masak bersama bumbu rempah fams. Tumis bawang putih dan bawang merah. Kalau sudah harum, tambahkan irisan tomat. Beri saus kenari, air kaldu, dan bumbu lainnya fams. Masukkan potongan daging yang telah direbus. Beri gula jawa dan aduk sampai mencair. Terakhir, tambahkan bumbu penyedap, saus kedelai, dan sedikit garam. Masak hingga matang. Harum menggugah selera, fams. Tinggal tuangkan bistik lidah sapi ke bagian tengah nasi yang dibentuk bulat deh. Sajikan di atas piring beralaskan daun pisang. Fams, jemblung dalam bahasa Jawa bermakna melingkar di tengah. Soal rasa, jangan ditanya deh. Enak banget. Gak heran kan kalau Paku Buwono ke-10 suka? Lanjut, masak lodo pindangnya, fams.
Ada 3 jenis bahan yang perlu dipersiapkan. Bahan utamanya ada daging urat, telur, dan kulit rambak. Ada juga aneka sayuran seperti kol, labu siam, wortel, dan kapri. Terakhir, bumbu-bumbu seperti kencur, laos, kunyit, kulit jeruk purut, kluwak, dan bumbu kedelai. Fans, tumis irisan bawang putih dan bawang merah. Kemudian iris-iris urat sapi dan masak bersama bumbu. Beri sedikit air ya fans. Kemudian tambahkan telur, kaldu sapi, dan gula merah. Aduk-aduk hingga rata. Tambahkan irisan sayur untuk menghilangkan bau amis dan penambah rasa. Beri juga kulit jeruk purut, garam, dan sedikit santan. Terakhir, masukkan potongan labu siam dan sedikit air. Tunggu sejenak, angkat, dan sajikan. Mantap! Eits, masih soal santapan dari kulit sapi nih. Namanya dorok-dok dari kota Garut. Cocok buat dibawa sebagai buah tangan loh, fams. Apalagi buat yang suka ngemil. Kriuk-kriuk pokoknya. Kita lihat aja deh cara bikinnya. Kulit sapi yang dibuat dorok-dok harus dibersihkan dulu dari lemak dan lendirnya, fams. Jangan sampai ada yang terlewat ya, fams. Kalau sudah bersih, kulit sapi dipotong-potong dengan alat khusus sampai menjadi lembaran panjang. Potong kembali kecil-kecil dengan golok. Kalau main golok, biar si akangnya aja deh, biar cepet. Cuci kembali potongan kulitnya, fams. Tiriskan, lalu siram dengan racikan bumbu khusus yang sudah digunakan secara turun-temurun. Jemur sampai kering. Mudah-mudahan gak hujan ya. Kalau hujan, penjemuran kulit menjadi semakin lama deh, fams. Kulit yang sudah kering tinggal digoreng saja agar matang dan mengembang sempurna. Gunakan minyak panas dan harus sering dibolak-balik dorok-doknya. Kalau enggak bisa gosong sebelah tuh. Hihihi. Fams, perharinya ada sekitar 40 kg dorok-dok yang diproduksi. Untuk memenuhi kebutuhan toko oleh-oleh atau pesanan para pelanggan, jumlahnya bisa meningkat loh kalau di musim liburan. Cobain ah. Beuh, memang gurih banget rasa dorok-doknya. Renyah pula. Satu pastinya kurang dong. Borong yang banyak ah buat persediaan. Sekarang cukup nggak? Hahaha. Lagi ngapain sih, Pak? Oh, ternyata begini toh cara tradisional memanggil sapi di kaki Bukit Rincak, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Wah, pada datang tuh sapi-sapinya. Jangan heran ya, fams, sapi di sini emang dilepas begitu saja untuk mencari makan sendiri. Seminggu sekali pemiliknya datang untuk memeriksa ternaknya. Caranya cukup unik, tinggal bawa air garam untuk tambahan nutrisinya aja, fams. Garam sangat berguna untuk sapi ternak, fams. Bisa membantu kontraksi otot, membentuk tulang, dan memperkuat sistem saraf ternak. Unik ya, fams. Ngomong-ngomong soal sapi, jadi ingat bebalung dan sate rembige, fams. Bebalung adalah kuliner khas Lombok. Bebalung dalam bahasa Sasak berarti tenaga. Jadi dijamin bisa menambah tenaga dan stamina, fams. Bahan buat bebalung adalah tulang iga sapi, fams. Bumbunya ada lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, terasi, asam, garam, gula, penyedap, serai, dan daun salam. Tumbuk semua bumbu hingga halus, fams. Lalu tumis sampai harum. Tambahkan air untuk mempermudah kaldu tulang sapinya keluar ya, fams. Masukkan tulang iga sapinya deh. Biarkan sampai airnya mendidih. Angkat, sajikan. Bebalung paling nikmat disandingkan dengan sate rembige, fams. Sate rembige adalah sate dari daging sapi loh. Sate rembige bisa langsung dimakan tanpa dibalur bumbu kacang. Rasanya enak dan segar karena ada tambahan jeruk nipis. Kalau kuah bebalung terasa gurih dan aroma rempahnya kuat. Bisa bikin badan terasa hangat. Duh, nikmatnya.
Udah kenyang, kita wisata Lombok ya, fans. Tenang, bukan ke Gili Trawangan atau Pantai Senggigi kok. Kita wisata air terjun di kaki Gunung Rinjani, Lombok Tengah. Fems, semuanya juga bisa ikut seluncur kok. Mulai anak-anak sampai orang dewasa. Seru banget sih, Fems. Beda dengan seluncuran modern, Fems. Seluncur di Desa Pringgata, Lombok Tengah dilakukan di parit atau saluran air. Masyarakat setempat menyebutnya dengan prosotan abangan. Hihihi, unik ya, Fems. Prosotan abangan panjangnya sekitar 5 km. Dibangun tahun 1890 oleh pemerintah Hindia Belanda. Gunanya sebagai sarana irigasi warga, Fems. Wah, umurnya udah tua banget ya, Fems. Tapi masih kokoh bertahan sampai sekarang. Tuh, lihat. Beberapa pengunjung coba berseluncur di prosotan abangan. Seru banget ya, Fems. Bahkan ada yang pakai ban segala. Jadi kayak kereta. Asyik. Aliran air yang deras bikin kecepatan seluncuran makin cepat, Fems. Bisa juga memacu adrenalin. Asiknya lagi, air yang mengalir relatif bersih dari sampah. Jadi makin betah deh main airnya. Setiap musim liburan, prosotan abangan selalu ramai pengunjung, Fems. Soalnya murah meriah sih, dan dijamin bikin ketagihan. Seru banget sih. Kalau ingin melihat air terjun yang menakjubkan, coba kunjungi air terjun Benang Kelambu. Air terjun Benang Kelambu adalah salah satu air terjun terindah di Indonesia, Fems. Lokasinya ada di sekitar kaki Gunung Rinjani, tepat di tengah Pulau Lombok. Sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota Mataram. Air terjun Benang Kelambu masuk dalam kawasan Geopark Rinjani. Tiket masuknya cukup murah kok, Fems. Hanya Rp5.000 saja per orang. Setelah turun anak tangga, keindahan air terjun Benang Kelambu mulai kelihatan. Wah, luar biasa. Pemandangannya begitu indah. Sepintas air kelihatan keluar dari rimbunnya pepohonan. Dinamakan air terjun Benang Kelambu karena turunnya air berbentuk seperti kelambu. Air terjun ini memiliki 3 tingkat. Paling atas berasal langsung dari mata air, tingginya sekitar 30 meter. Tingkat kedua lanjutan dari tingkat pertama dengan ketinggian sekitar 10 meter. Sedangkan tingkat ketiga memiliki ketinggian hanya 5 meter saja. Fems, pastinya nggak tahan untuk main air ya. Seger banget. Aliran air dari atas tidak langsung jatuh ke dasarnya, Fems. Jadi, air akan jatuh pada tingkatan kedua kolam alami yang terbentuk dari lempengan batu cadas. Bermain air di sini serasa di kolam pribadi ya, Fems. Kondisi hutan yang masih terjaga membuat debit air terjun Benang Kelambu selalu stabil dan jernih. Makanya banyak juga loh yang memanfaatkannya untuk diminum langsung. Seger banget, bikin betah deh, Fems. Saatnya beli oleh-oleh nih, Fems. Anyaman ketak cantik dari Pulau Lombok bisa jadi pilihan nih. Ketak adalah sejenis tanaman keluarga paku-pakuan, tumbuh menjalar pada tanaman lain. Sekilas bentuknya mirip rotan, Fems, tapi ukurannya lebih kecil. Fems, ketak dianyam menjadi aneka bentuk kerajinan, dan daerah pengrajinnya ada di Desa Nyurbaya, Nermada, Lombok Barat. Sebelum dianyam menjadi kerajinan, ketak harus dikeringkan dulu, kemudian diserut untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan. Jadi gampang dibentuk. Ketak berukuran besar digunakan untuk kerangka, Fems. Kalau yang kecil akan dianyam. Meski teksturnya keras, ketak relatif mudah dibentuk dan tidak mudah rusak. Awalnya, masyarakat Desa Nyurbaya menganyam ketak hanya untuk keperluan rumah tangga saja, Fems. Seiring perkembangan zaman dan anyaman ketak banyak penggemarnya tuh. Anyaman ketak kemudian semakin berkembang baik bentuk dan modelnya. Tas dari anyaman ketak kini menjadi kerajinan yang paling digemari, Fems. Duh, cantik-cantik ya, kayak kamu. Harganya juga bervariasi, mulai dari 200.000 hingga jutaan rupiah. Gak nyangka ya, tas berbahan ketak ternyata gak kalah dengan tas branded dari luar negeri. Aneka produk anyaman dari ketak dibuat dengan tangan dan butuh waktu lama. Makanya harganya juga lumayan mahal. Tapi nggak rugi kok, Fems. Anyaman ketak aman dari jamur, bebas rayap, dan bebas kimia. Semakin lama, warna alami anyaman ketak akan semakin muncul, Fems.
tambah cantik deh. Nggak heran kalau pasar luar negeri pun menggemari aneka kerajinan berbahan ketak. Bahkan bisa ekspor sampai ke Jepang loh fams. Keren kan? Widih, enak banget sih. Pakai dipijat segala. Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali membahas Hotel Unik Sapi. Tunggu sesaat lagi ya. Masih di Lombok nih. Fams, semua suka madu dong. Selain rasanya manis, madu juga sehat loh Fams. Di Lombok Utara ada produksi madu yang sedikit beda. Madu bukan dihasilkan oleh lebah madu pada umumnya, tapi dihasilkan dari klanceng atau teldan. Sepintas sih klanceng mirip dengan lebah madu Fams, tapi ukurannya lebih kecil dan tidak memiliki sengat. Warga desa Gangga, Lombok Utara mulai banyak budidaya klanceng Fams. Indukan klanceng berasal dari sekitar hutan. Biasanya sih klanceng bersarang di atas pohon enau tuh. Setelah dapat indukan, klanceng akan dipindahkan ke tempat baru dari kayu, bambu, atau buah maja kering. Sarang yang dibuat gampang Fams. Belah buah maja menjadi 2 bagian. Bersihkan isinya. Kemudian lubangi buah maja untuk menggantung sarangnya. Tinggal pindahkan sarang teldan saja, lalu ikat dengan kawat. Beres deh. Fams, karena lebah teldan tidak menyengat, jadi nggak perlu pakai alat pelindung saat memindahkan sarangnya. Tapi jangan berisik ya Fams, agar indukannya tidak merasa terganggu. Panen madu teldan pertama bisa dilakukan setelah 6 bulan Fams. Selanjutnya rutin setiap 3 bulan sekali. Cara panennya, kerik bulir madu pada dinding sarang dengan hati-hati Fams. Kumpulkan pada wadah penampung. Lalu pisahkan kotorannya dengan saringan kain kasa. Harga madu teldan lebih mahal dibanding madu biasa Fams. Per botolnya sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Khasiatnya luar biasa loh Fams. Madu teldan kaya vitamin, mineral, dan enzim-enzim yang baik untuk tubuh. Kalau madu teldan untuk dijual, propolisnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan membuat kue khas Lombok, yaitu kue sarang semut. Kue sarang semut bahan dasarnya dari tepung terigu, telur, mentega, propolis teldan, gula, garam, dan air. Cairkan gula pasir sampai berubah menjadi karamel. Tambahkan air dan masak hingga mendidih. Masukkan propolis teldan deh. Aduk hingga bercampur dengan gula ya Fams. Sambil nunggu matang, kita buat adonannya. Campurkan telur dan mentega, tambahkan tepung terigu. Terakhir, tambahkan campuran gula dan propolis tadi ke dalam adonan. Aduk sampai rata ya Fams. Lalu masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah diberi mentega agar tidak lengket. Panggang deh selama 45 menit sampai 1 jam. Fams, fungsi propolis pada kue sarang semut sebagai pengembang kue. Jadi nggak perlu pakai baking soda ya. Propolis mengandung antibiotik alami dan baik untuk membantu regenerasi sel dalam tubuh kita Fams. Kue sarang semut sebenarnya sejenis kue bolu, tapi bagian dalamnya akan berlubang-lubang. Alasan itulah warga menyebut kue sarang semut. Fams, kue sarang semut pas dinikmati bersama keluarga tercinta. Anak-anak pasti suka. Rasanya manis dan teksturnya lembut. Sedap. Sekarang kita ke Kabupaten Batang, Fams. Emang ada apa sih? Ternyata ada hotel yang nggak biasa, Fams. Bahkan hanya satu-satunya di dunia, Fams. Disebut Hotel Sapi. Hotel ini emang khusus untuk sapi. Wah, beneran tuh. Tapi jangan bayangin hotel dengan kamar nyaman untuk liburan ya, Fams. Hotel Sapi sebenarnya istilah untuk tempat transit sapi yang dibawa dari Jawa Timur ke Jakarta. Bukan cuma manusia aja yang butuh istirahat, Fams. Sapi juga supaya nggak stres dan tetap sehat. Sejak pukul 5 hingga 8 pagi, truk-truk pembawa sapi mulai berdatangan. Sapi lalu diturunkan dan langsung dijamu dengan pakan yang dicampur ampas tahu dan vitamin khusus hewan. Wah, jumlahnya lumayan banyak nih, Fams.
Menurut pengelola hotel sapi, banyak juga loh sapi yang diberi minum kopi, fans. Tujuannya sih supaya emosinya terjaga, tenang, dan tak gampang ngamuk. Nah, ini dia nih bagian yang paling bikin iri. Sapi-sapi dapat perawatan ekstra, yaitu dengan dipijat. Wah, 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 enak banget ya. Kayak manusia aja deh kalau lagi pegel-pegel. Hihihi. Fems, sapi biasa dipijat dengan balsam khusus supaya tambah rileks dan tidak mudah stres. Tapi jangan sampai salah pijat kayak gini ya. Salah sapi yang dipijit. Sapi ya. Saya kan sapi ya. Malu deh, salah. Fems, untuk bisa transit di sini, pemilik sapi harus mengeluarkan biaya Rp75.000 per satu truk sapinya. Untuk biaya pakannya berkisar Rp20.000 hingga Rp50.000 saja. Setiap hari ada 6 hingga 8 truk sapi yang transit di hotel sapi ini, Fems. Bagi pengunjung yang datang, boleh loh mencoba memberi makan atau memijit sapi-sapinya gratis. Hahaha. Fems, udah dulu ya informasi Ragam Indonesia hari ini. Nonton terus Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat. Jangan lupa, cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia. Sampai jumpa.